Selamat pagi sahabat sepeda Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di atas sepeda pada pagi ini. Pagi ini saya ingin bike vlog karena ada pertanyaan yang menarik dari salah satu teman kita. Dan pertanyaannya ini ingin saya jawab pada bike vlog saya pada pagi ini di atas sepeda. Pertanyaannya sederhana, yaitu perlengkapan apa saja yang wajib dibeli ketika kita ingin serius berolahraga sepeda. Nah, saya jawab tuh ada dua. Pertama, perlengkapan pada sepeda. Kedua, perlengkapan pada tubuh. Oke, kita bahas ya satu persatu. Pertama, wajib miliki yaitu sebuah sepeda. Nah, ini contoh sepeda seperti saya. Kita bisa membeli sepeda secara full bike dari toko, yaitu sepeda yang langsung dirakit dari pabriknya. Ataupun kita bisa memilih merakitnya sendiri seperti yang saya lakukan. Nah, kalau sepeda saya ini saya merakitnya sendiri karena saya ingin mendapatkan sepeda saya itu geometrinya sesuai dengan tubuh saya. Oke, lalu pada sepeda ini juga ada kelengkapan yang harus kita lengkapin. Yang kedua itu adalah kita harus pasang lampu depan dan lampu belakang sepeda kita. Fungsi lampu ini kita hidupkan ketika cuaca di luar ini gelap. Misalnya kita baru keluar pada subuh hari, jadi kan matahari itu belum terbit itu kalau kita ingin goes pagi. Nah, lampu depan, lampu belakang wajib kita hidupkan. Atau goes pada sore hari, yaitu goes kita itu sampai menjelang maghrib. Nah, jadi lampu ini sinyal ataupun tanda bagi kendaraan yang ada sekitar kita, baik di depan atau di belakang, bahwasannya kita sedang bersepeda. Lalu kelengkapan ketiga yaitu botol minuman ataupun bidon namanya. Ya, tentulah wajib ini harus kita beli ya botol minuman ini karena kita pasti haus sih. Jadi kita menghindari namanya dehidrasi. Jadi kita bisa meletakkan air untuk kita minum dalam botol minuman ini. Kelengkapan selanjutnya yaitu ini ada simpang tiga nih, kiri kanan. Ke kiri aja lah. Mak nanja yaitu kelengkapannya tuh kita wajib miliki pompa sepeda. Ntar dulu lah, ini serius sekali nih tanjakannya, ini agak panjang dikit. Di atas jalannya rusak, sepertinya aspalnya rusak. Aduh, RD aku bermasalah. Bunyi kletek-kletek. Iha, genjat terus. Iya, selesai. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Dita juga, tanjakan inilah neraka kita nih. Bentar bro, lagi
Eh, Pulihkan dulu stamina nih, power nih, nanjaknya nih. Oke, perlengkapan keempat yaitu pompa. Pompa ini sewaktu-waktu kita butuhkan ketika kita terjadi masalah saat goes, yang mana kita di suatu tempat yang tidak ada tempat itu tempat tambal ban. Contohnya ya ban kita bocor, lalu ya dengan ada pompa ini memudahkan kita saat pergantian ban dalam. Turunan nih, mulai bisa bernapas lega. Lalu perlengkapan yang kelima yaitu speedometer. Turunan mantap. Inilah enaknya turunan nih. Oke, speedometer ini dengan adanya alat ini kita bisa mengukur jarak tempuh saat kita berolahraga. Banyak anjing nih. Anjing pemburu babi nih. Nah, itu anjing tuh ngapain tuh? Nah, kita tahu kecepatan goesan kita tahu kalori yang terbakar, kita tahu jumlah jarak yang sudah kita tempuh dalam beberapa saat atau dalam beberapa kali saat kita goes, menentukan trek-trek yang sudah kita tentukan. Oke, selanjutnya yang keenam, perlengkapan pada sepeda. Kita wajib milikin itu namanya istilahnya underbone bag, tas kecil yang kita sematkan di rangka sepeda. Saya rekomendasikan underbone, yaitu tas yang di bawah rangka, jangan yang di atas ya, upperbone. Itu sangat kalau upperbone itu membuat goesan kita itu tidak lincah. Nah, kalau underbone, nah ini rekomendasi. Jadi kita bisa tetap lincah dalam bersepeda. Nanjak lagi. Tapi tanjakan ini nggak begitu curam kayak sebelumnya. Ya, masih enak lah tanjakan ini. Nah, perlengkapan yang ketujuh, ya perlengkapan ketujuh ini yang kita letakkan di dalam underbone bag tersebut. Jadi dalam underbone bag ini diantaranya ada ban dalam, itu sebagai ban dalam cadangan. Jika terjadi ban bocor, kita bisa menggantikannya. Nah, kalau saya tidak menambal. Kalau terjadi ban bocor, saya ganti. Kemudian ban yang telah bocor itu saya buang aja. Jadi nggak banyak makan waktu kan. Jadi goes itu bisa diteruskan. Nanjak, Nah, di dalam underbone bag tersebut ada satu lagi, yaitu peralatan yang ke-8 lah ya. Itu sendok pembuka ban luar. Nah, sendok ini perlu sekali saat kita menggantikan ban dalam. Jadi memudahkan kita untuk membuka ban luar dan juga memasangnya. Nah, caranya ya nantilah saya ajarkan cara membuka ban luar menggunakan sendok ini.
Kemudian di dalam underbone ada lagi alat namanya alat pemutus dan penyambung rantai. Nah, ini penting, ini alat ini. Bayangkanlah misalnya rantai kita putus di suatu tempat, kita bersepeda, tidak ada bengkel sepeda di sana. Nah, kita gunakan alat ini untuk memperbaiki rantai kita yang telah putus, ataupun ya bisa aja terjadi ya kita jatuh ataupun terjadi eksiden sehingga rantai kita putus dan kita jauh daripada rumah ataupun bengkel. Nah, alat ini sangat berguna sekali. Nah, ini udah mulai turunan nih, asik. Regangkan otot dulu. Iya, asik. Gaspol. Ya, sebeng dikit. Kalau di turunan ini dalam dunia sepeda ya kita seperti anak-anak lagi ya. Hilang masalah di atas sepeda itu. Yang ada senang dan ceria. Oke, lanjut lagi. Tadi udah saya bahas tentang perlengkapan sepeda ya. Nah, yang selanjutnya adalah perlengkapan di tubuh. Nah, pertama wajib kita beli itu adalah helm. Karena helm ini sebagai alat safety pelindung kepala kita. Karena faktanya jatuh di atas sepeda ini jauh lebih berbahaya dibandingkan jatuh dari sepeda motor. Karena apa? Berat tubuh kita jauh lebih berat dibandingkan berat sepeda. Nah, biasanya kalau kita jatuh dari sepeda itu kepala duluan yang nyungsep ke tanah. Nah, kalau ke pasir sih masih oke ya. Tapi kalau kita menyukai trek cross country ataupun ya aspal begini, road bike, ini helm ini sangat penting sekali untuk melindungi kepala kita dari kecelakaan dan juga melindungi kepala kita dari panasnya sinar matahari. Perlengkapan kedua untuk tubuh kita. Nah, wajib kita miliki kacamata sport. Kacamata sport ini untuk melindungi mata kita dari debu, terpahan angin, dan paling penting kacamata ini bisa melindungi kita dari sinar matahari, bahaya ultraviolet. Jadi sengatan sinar matahari ini bisa membuat kita cepat letih bersepeda. Jadi dengan menggunakan kacamata kita bisa menempuh jarak bersepeda kita lebih jauh lagi. Kemudian mata kita tetap sehat, terjaga, dan kita tidak mudah letih. Nah, kalau kacamata seperti yang saya pakai ini, itu di dalamnya sudah ada small frame untuk kacamata minus dan plus. Karena saya sudah pakai kacamata, jadi small frame-nya ini saya bawa ke optik untuk dipasangkan kaca plus minus sesuai dengan mata saya. Perlengkapan ketiga, nah, sarung tangan ataupun glove. Jadi wajib sarung tangan ini kita miliki agar bisa menyerap keringat yang ada di tangan. Jadi proses handling pada stang, kemudian pengereman itu jadi mudah. Jadi tangan kita itu tidak licin dan juga bisa melindungi kita ketika terjadi eksiden ataupun jatuh. Dengan tangan kita duluan yang menyentuh tanah ataupun aspal. Jadi tangan kita itu tidak luka. Yang keempat, sepatu klit. Nah, kalau saya pakai sepatu klit
atau yang belum bisa menggunakan sepatu klit, ya sepatu sport lah. Nah, sepatu klit ini membuat efisiensi goesan kita ya. Jadi power kita yang ada dalam tubuh bisa dengan mudah kita salurkan ke crank sepeda. Jadi goesan kita itu sangat efektif. Power kita tuh bisa full dan kita bisa hemat energi. Nah, banyak loh manfaat daripada sepatu klit ini. Nah, yang kelima, jadi wajib kita miliki baju jersey, baju sepeda yang mudah menyerap keringat kita. Jadi kalau kita bersepeda ini banyak sekali keringat yang akan keluar. Jadi dengan baju yang bagus, yang mudah menyerap keringat, membuat goesan kita itu tetap enak, tetap nyaman. Jadi miliki juga baju jersey ini, jangan satu atau dua, tapi miliki banyak. Kalau bisa sebanyak mungkin dan bervariasi. Oke, kita nyebrang dulu ya. Ini lintas Sumatera, ini bahaya nih, kosong ya. Nah, baju jersey ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari sengatan matahari, terpaan angin. Kalau saya suka yang lengan panjang, jadi tangan kita tuh nggak ireng. Lalu kelengkapan pada tubuh yang terakhir yaitu celana. Yang saya maksud adalah celana padding pad, celana yang mudah menyerap keringat dan juga ada busanya. Jadi saat kita gunakan, saat kita bersepeda, itu pantat kita tuh tetap nyaman. Tapi yang perlu diingat ya, kalau kita pakai padding pad, celana padding pad, itu jangan pakai underwear ataupun jangan pakai sempak lah, karena nanti sempak itu bisa membuat selangkangan kita tuh jadi lecet, kan kaki kita bergerak itu. Nah, jangan pakai. Nah, kalau saya bagaimana? Apakah saya pakai underwear atau sempak? Enggak, saya enggak pakai sempak. Saya langsung pakai padding pad, langsung goes, langsung pergi gitu aja. Jadi para sahabat, aku telah membahas hal-hal yang wajib ataupun perlengkapan wajib yang dibeli ketika ingin serius berolahraga sepeda, yaitu ada dua ya perlengkapannya, yaitu pada sepeda dan tubuh kita. Oke lah para sahabat, itu aja jawaban dari pertanyaan teman kita yang udah saya jawab pada bike vlog saya pada pagi ini. Oke, saya akan terus lanjut bersepeda dan sampai jumpa lagi. Salam sehat, salam sepeda Indonesia dari Luxmawe, Aceh.